Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 bersama-sama kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kebaktian pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah pada kita sekalian damai dan rahmat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan penghormatan kita kepada Allah kita. Terpujilah nama Allah. Penuh kuasa atas segalanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah. Puji namanya, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Sekali lagi kita nyanyikan puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan
pembukaan pada pagi hari ini kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Marilah kita bersama-sama, kita akan mengucapkan kembali untuk nats pembukaan pada hari ini, yang diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau berikan kesempatan pada kami untuk kami boleh berbakti bersama-sama. Mungkin saat ini Tuhan, karena keadaan tidak memungkinkan, kami tidak bisa berbakti bersama-sama, berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi kami mengucapkan syukur Tuhan, bahwa kami boleh tetap beribadah kepada Engkau. Di setiap rumah kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, untuk kami boleh berbakti kepadamu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Mungkin bukan dalam keadaan baik bagi kami saat ini, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami undang untuk Engkau hadir Tuhan, untuk di setiap rumah-rumah kami. Engkau hadir untuk setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh berbakti Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan, melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Supaya setiap rohani kami Bapa boleh dipenuhkan dengan berkat-berkat-Mu. Kami saat ini juga mohon ampun Tuhan, untuk segenap dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan, baik mungkin dengan kesadaran kami maupun tidak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang layakkan kami, Engkau sendiri yang urapi kami Tuhan, supaya kami layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kebaktian kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa boleh bertahta di atas segala pujian kami. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kebaktian ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dengan segenap orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan kembali memuliakan Allah kita. Kita akan kembali memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Bagi manusia
menjadi penebusan. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di altar anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Bait yang ketiga kita nyanyikan sama-sama. Ia mengajarkanku kebenarannya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di altar anaknya. Hendaklah penebusan mulia baginya. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk. Mungkin pada saat ini kita merasakan bahwa segala sesuatu menjadi sulit. Kita mau keluar rumah sulit, kita melakukan usaha juga sulit. Bahkan kita akan bahkan beberapa orang merasakan bahwa mereka tidak ada penghasilan sama sekali. Kadang-kadang kita merasa, di mana Tuhan pada saat ini? Kadang-kadang kita merasa, apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam Alkitab, banyak nabi-nabi juga mengalami hal yang sama. Tidak ada orang di dunia ini yang lepas dari penderitaan. Tapi pada saat menderita, Ayub, Daud, Elia, semuanya selalu bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Kita tahu, mungkin pada saat ini, kita sedang dalam keadaan yang susah. Kita sedang dalam keadaan yang menderita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Dia adalah gembala kita. Dia akan memelihara kita. Siang dan malam, kita akan dijaganya. Dia adalah harapan keselamatan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dan yang terpenting, Dia menanggung segala susah kita. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan karena kasih setianya yang begitu besar kepada kita. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga. Puji Yesus, mari bala tentara surga. Kuasa hormat berilah kepadanya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya.
masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Kita nyanyikan bait ketiga. Kita resapi setiap lirik yang ada di dalamnya bahwa Allah mengasihi kita. Puji Yesus menebusku, malah surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan dia, Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia baginya selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan pada hari ini. Yang pertama adalah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang pada saat ini sedang berusaha untuk menangani pandemi COVID-19. Yang kita tahu mereka sudah berusaha keras untuk hal ini. Kita berdoa bersama-sama supaya pemerintah boleh mempunyai hikmat dan bijaksana untuk boleh mempunyai kemampuan untuk pada saatnya nanti COVID-19 ini boleh mereda dan boleh kita rasakan, kita boleh bekerja kembali, kita boleh bersama-sama berbakti kembali. Yang kedua, kita juga berdoa untuk perekonomian jemaat. Terutama kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang mungkin karena pandemi ini sudah kehilangan pekerjaannya, usahanya harus berhenti. Kita berdoa bersama-sama agar Tuhan menguatkan dan Tuhan memelihara. Selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan sedang bergumul. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan mendidik mereka dan Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Marilah kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mungkin pada saat ini Tuhan, negara kami, bahkan negara-negara di dunia ini sedang dalam kondisi yang tidak baik karena ada pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk usaha-usaha mereka Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana agar setiap orang-orang yang ada di pemerintahan ini Tuhan, mereka boleh bekerja sama, mereka boleh saling bahu-membahu supaya untuk masalah ini Tuhan boleh diatasi dan boleh terlewatkan. Supaya setiap kami, rakyat, boleh merasakan bahwa pada suatu saat kami boleh kembali, untuk kami boleh bekerja kembali, kami boleh beribadah kembali. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau sendiri akan memberkati untuk setiap rakyat yang ada di Indonesia ini, supaya boleh menurut kepada pemerintah, menurut kepada kebijakan pemerintah, sehingga COVID-19 ini Bapak boleh segera terasa. Tuhan tolong supaya setiap orang boleh sadar bahwa kami harus tinggal di rumah. Kami harus saat ini kami harus menjaga jarak satu sama lain. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari itu, sehingga kami boleh membantu untuk pemerintah dalam mengatasi hal ini. Untuk segenap para medis Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan, di dalam pengorbanan mereka dalam melayani masyarakat untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan untuk setiap mereka ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh mempunyai kekuatan dan mereka selalu dikuatkan, tidak hanya dalam kesehatan mereka Tuhan, tidak dalam kekuatan mereka, tapi boleh dikuatkan dalam mental mereka, supaya mereka boleh tangguh dalam menghadapi ini. Kami serahkan Tuhan juga ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini karena COVID-19 ini Tuhan, mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami usaha yang merosot Tuhan. Mungkin ada yang mendapatkan gaji tidak utuh,
hanya mendapatkan separuhnya saja Tuhan. Dalam menghadapi kehidupan dan tantangan sehari-hari Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai untuk setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan selalu ada. Dan pemeliharaan-Mu Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan kasih setia-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Mungkin kami akan menderita kesulitan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk usaha-usaha kami untuk mengatasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, usaha-usaha kami ini boleh Kau sertai, sehingga boleh menutup kekurangan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kami Tuhan kekuatan dalam batin kami. Engkau berikan kami rohani yang kuat. Terutama Tuhan, biarlah kami melalui percobaan ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa kami boleh semakin dekat kepadamu. Dan biarlah kami boleh semakin merasakan untuk penyertaan-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan sedang lemah tubuh, sedang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Engkau mengerti keadaan mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan sembuhkan mereka, berikan kekuatan mereka, jika itu adalah kehendak-Mu. Tapi terlebih dari itu Tuhan, bila dalam hati mereka, biarlah mereka tetap selalu rindu untuk selalu berbakti kepada Tuhan. Dan mereka boleh selalu bersuka cita dan selalu terhibur Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul Tuhan, yang mereka mungkin sedang sedih, mungkin sedang berduka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan pada mereka. Biarlah hati mereka Tuhan boleh tetap teguh di dalam Kau. Dan biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mempunyai hati yang boleh bersandar pada Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Dan Kau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Saat ini marilah kita juga berdoa untuk masing-masing diri kita sendiri, untuk pergumulan kita. Kita mohon pada Tuhan, kita dekatkan diri kita pada Tuhan, supaya Tuhan boleh membuka berkat-berkat-Nya pada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu, kasih setia-Mu boleh senantiasa bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Gerald dengan tema membangun Invisible Church tanpa Visible Church. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama naikkan lagu ke tempat yang tertinggilah. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Gunakan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa. Ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa. Dengan penuh percayaku, tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat
tinggi, ku merindu di tempat yang lebih Baik, yang ketiga. menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Evangelis Gerard Siregar. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berbakti, beribadah kepadanya. Masih tetap secara online, tapi biarlah kita boleh tetap mengambil setiap hikmat dan kesempatan ini dengan baik. Waktunya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kesempatan juga untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, pada kesempatan ini kami masih dapat berbakti kepadamu, kami masih dapat beribadah kepadamu. Dan juga ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu kesempatan yang mungkin bagi saudara-saudara seiman yang lain menjadi satu kesempatan yang langka di tengah terpaan pandemi COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur kami masih dapat beribadah, ibadah dilaksanakan secara dalam jaringan atau online. Terima kasih Engkau telah menyertai saya pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mencerahkan hati dan pikiran kami ketika kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan bahasan firman Tuhan, supaya kami dapat mencerna dengan baik secara rohani, dan ada pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami rindu, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati pewartaan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pada hari ini, kebenaran firman Tuhan akan terlandaskan dari Ibrani 7 ayat 19. Firman Tuhan dari Ibrani 7 ayat 19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Sekali lagi, Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana keadaan kita akhir hari ini? Secara khusus dalam pengalaman kita bergereja di saat-saat pandemi COVID-19 menerpa kita. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang baru. Saya paham dan mengerti ada hal-hal yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk beradaptasi. Ada hal-hal yang biasa kita lakukan dan saat ini hilang, sirna. Dan sekarang justru ada hal-hal yang dulu mungkin kita anggap janggal, aneh untuk dilakukan, tapi justru kita harus melakukannya pada saat ini. Dulu ketika kita bergereja, berkumpul di tempat ini, seperti biasa tentunya secara struktural kita beribadah secara formal,
Dan selepas itu kita dapat bersalam-salaman, kita bercengkrama, ngobrol satu dengan yang lainnya, membahas apa saja hal-hal yang up to date di dunia ini. Dan ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya biasa saja, tapi ternyata itu cukup berarti bagi sebagian kita. Misalnya ada yang langganan batagor. Saat ini nggak bisa lagi atau mungkin susah untuk mendapatkan batagor yang setiap hari minggunya kita dapat menikmatinya. Ada yang langganan es cincau misalnya. Atau mungkin hal-hal lain yang biasa kita lakukan sesudah ibadah. Sebagian orang mengantri untuk cek kesehatan. Di tempat biasanya kita bisa cek kesehatan. Dan saat ini kebiasaan-kebiasaan itu hilang. Untuk sementara ini tidak dapat kita lakukan. Sesungguhnya kita gereja sedang direkreasikan oleh Tuhan. Sedang dikaryakan kembali oleh Tuhan. Rekreasi dalam hal ini bukan berarti liburan atau sedang bertamasya, berekreasi seperti istilah yang sering kita dengar. Tapi rekreasi di sini dalam arti rekreasi sama dengan karya. Jadi ketika ada kata rekreasi, itu seperti dikaryakan kembali. Profesor Emmanuel Gerrit Singgih, seorang dosen dari Duta Wacana, pernah memberikan penjelasan bahwa setelah penciptaan, creation, setelah penciptaan ada kejatuhan, fall. Dan setelah fall, dalam berbagai momentum, di berbagai daerah, dan di berbagai kesempatan, manusia atau dunia direkreasikan. Dalam waktu yang pertama dialami, tertulis dalam Alkitab, peristiwa air bah. Setelah air bah, ada penataan kembali. Pengkreasian ulang ini bukan berarti ada penciptaan kembali. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang sedang ramai disebut akhir-akhir ini, yaitu the new normal. Atau satu kenormalan yang baru. Ada satu pembaruan paradigma, ada satu pembaruan gaya hidup. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya janggal, canggung, awkward, aneh, tapi akhirnya sekarang kita jalankan. Proses rekreasi ini biasanya terjadi sesudah satu peristiwa yang besar, yang masif, sifatnya global mungkin. Seperti bencana, seperti peperangan. Contoh, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua memakan korban jiwa hampir 23 juta jiwa. Dan ini membawa perubahan yang luar biasa dalam tatanan kehidupan negara-negara yang mengalaminya. Dan sesudah itu ada pembaruan. Kita melihat Jerman, kita bisa melihat Jepang. Dan mereka menjadi negara-negara maju sampai pada saat ini. Atau mungkin pengrekreasian yang terjadi setelah pandemi besar yang pernah terjadi di muka bumi ini. COVID-19 atau virus corona yang sedang mewabah pada saat ini, itu bukan satu-satunya momentum atau peristiwa di dalam dunia ini. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa pandemik sebelumnya di dunia ini. Pandemi terbesar terjadi pada tahun 1918 sampai 1920, 2 tahun, yaitu flu Spanyol, yang dikenal dengan flu Spanyol. Yang menurut beberapa catatan yang berbeda, ada yang mengatakan korban jiwa 15 juta jiwa. Namun ada catatan lain yang mengatakan karena pemetaan pada waktu itu dan pencatatan pada waktu itu belum memadai, diperkirakan justru bisa lebih, bisa sampai 50 juta jiwa.
Di Indonesia sendiri, korban jiwa akibat pandemi flu Spanyol ini sampai 1,5 juta jiwa. Cukup banyak. Tidak dialami oleh kita, tapi mungkin dialami oleh nenek moyang kita, ya, kakek nenek buyut kita mengalami hal tersebut. Ada juga pandemi The Black Death yang terkenal dengan nama The Black Death, satu pandemi yang cukup besar di Eropa di sekitar tahun 1500-an. Virus ini cukup mematikan. Ketika orang yang terpapar virus ini, dia akan mengalami muncul hitam-hitam, lebam-lebam di permukaan kulitnya. Dan tubuhnya kemudian semakin melemah, dan akhirnya dia mati. Menurut saya, Black Death ini lebih mematikan daripada flu Spanyol. Karena pada waktu itu perbandingan populasi dunia belum sebanyak pada saat flu Spanyol. Dan pada waktu itu belum ada era yang disebut sebagai era modern di mana orang mulai berdagang ke berbagai daerah secara global. Jadi masih terlokalisir virus itu pada waktu pandemi Black Death. Nah, melalui pandemi-pandemi, termasuk pandemi COVID-19 ini, kita sedang direkreasikan. Baik secara personal, secara global, dan secara khusus gereja kita sedang direkreasikan. Ada satu new normal, ada satu kenormalan yang baru dalam kehidupan dan paradigma bergereja. Berkaitan dengan itu, saya ingin mengajak kepada sesuatu yang esensial tentang bergereja atau eklesiologi. Menurut Bapak Ibu, apakah gereja itu? Ini hal yang mendasar. Sudahkah kita pahami apakah gereja itu? Ketika pertanyaan ini saya lontarkan dalam diskusi dengan pemuda beberapa waktu lalu, ada berbagai ungkapan dan definisi yang dapat diutarakan oleh para pemuda. Ada yang menjawab gereja ya gedungnya. Ada yang menjawab gereja institusinya secara organisatoris. Ada yang menjawab gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang telah dipanggil, ya, eklesia, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, mereka berkumpul bersama, bersekutu bersama. Itu jawaban mereka. Bagaimana jawaban kita? Sebelum kita jauh lebih dalam, saya ingin menjelaskan bahwa setidaknya gereja itu ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu gereja visible, gereja yang tampak, maupun gereja invisible, gereja yang tidak kelihatan, yang tidak tampak. Visible church, gereja yang tampak, adalah gedungnya, organisasinya, ritualnya, event-eventnya, program-programnya, itu gereja yang tampak, visible church. Sementara invisible church, gereja yang tidak kelihatan, gereja yang tidak tampak, adalah spiritualitas, kerohanian personal. Setiap eklesia, orang-orang yang dipanggil. Jadi kehidupan kerohanian orang-orang yang dipanggil, ya, oleh Tuhan. Nah, ketika kita lahir baru, yang dilahirkan kembali adalah roh kita. Bukan jasmani kita, tapi roh kita yang tidak kelihatan ini. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, Nikodemus sempat bingung dan bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 3. Dia bertanya, bagaimana aku yang sudah tua ini masuk kembali ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Lalu apa jawab Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilahirkan
oleh daging adalah daging. Itu tak maksudnya kita secara jasmani dilahirkan oleh papa mama kita. Dan Tuhan Yesus lanjutkan, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Maksudnya kelahiran kembali adalah roh kita yang dilahirkan kembali oleh roh Allah atau Roh Kudus. Oleh karena itu, kelahiran kembali sesungguhnya satu kelahiran yang kasat mata, tidak bisa kita lihat. Karena roh kita, batin kita yang diubahkan. Nah, memastikan seseorang sungguh-sungguh Kristen atau tidak bukan satu hal yang sebenarnya mudah. Seringkali kita terkecoh. Oh, dia setiap ibadah datang, mau ibadah apapun datang. Tapi belum tentu hatinya kepada Tuhan. Untuk sekedar dia datang beribadah, datang ke gereja, belum tentu menandakan dia Kristen. Karena yang kita lihat jasmaninya, kita tidak lihat rohnya. Kita bisa tahu dari buahnya memang. Ya, kita bisa tahu dari buahnya. Tuhan Yesus pernah menghardik orang-orang Farisi dalam Matius 15, dia berkata, engkau memuliakan aku dengan bibir, mulut bibir, memuji Tuhan dengan mulut bibir. Tetapi hatimu jauh. Tuhan Yesus ngomong kepada orang Farisi, hatimu jauh. Percuma engkau beribadah kepadaku. Jadi bukan apa yang tampak, apa yang ada di dalam hati. Dan inilah menjadi bagian yang disebut dengan gereja. Eklesia yang dipanggil adalah kita secara rohani. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami baik visible church, gereja yang tampak, maupun invisible church, gereja yang tidak tampak, muncul pertanyaan, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tanpa organisasi yang baik, gereja bisa amburadul, gereja bisa hancur. Dengan pengelolaan yang baik, gereja bisa mendukung misi penginjilan juga dengan baik. Dengan gedung dan perangkat ibadah yang baik, kita dapat menikmati ibadah juga dengan baik. Jadi visible church penting, bukan tidak penting. Tapi ketika muncul satu pertanyaan, mana yang terpenting? Nah, ini yang perlu kita simak dan perhatikan baik-baik. Sekalipun visible penting, yang terpenting tetap invisible. Sekalipun gereja yang kelihatan, segala bentuk sarana prasarana, program-program yang bagus, alat musik yang bagus, itu penting. Tapi yang paling penting adalah kerohanian kita. Invisible church. Karena tanpa invisible church, maka gereja juga tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Yang ada hanya gedungnya. Sementara gereja bukanlah gedungnya. Saya tidak mengatakan bahwa visible church tidak masuk di dalam gereja secara definitif. Karena memang visible church tetap diperlukan. Tetapi hal yang paling esensi, gereja adalah orangnya. Kita ingat pujian dalam Kidung Jemaat dan ada pujian yang mengatakan dalam Kidung Jemaat waktu kita masih kecil, sering nyanyikan. Aku gereja, kau pun gereja. Nah, di bagian terakhir ya, dikatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Ya. Jadi sekalipun di masa pandemi corona ini ya, kita tidak dapat beribadah di gereja. Ingat, gereja tidak tutup.
Yang tutup gedungnya, bukan gerejanya. Gereja tidak tutup. Yang tutup gedungnya. Buktinya kita masih beribadah hari ini. Nah, setelah kita tahu semuanya ini perbedaan gereja visible dan gereja invisible, ya, gereja yang tampak maupun gereja yang tidak tampak, mungkinkah gereja yang tampak, visible church, mendistraksi, mengalihkan pandangan kita di dalam membangun kerohanian invisible church? Mungkinkah gereja yang tampak, visible church, mendisrupsi, mencabut dari akarnya hal-hal yang esensial berkaitan tentang pertumbuhan rohani gereja yang invisible? Mungkinkah? Sangat mungkin. Sangat mungkin Bapak Ibu. Saya mau ngambil contoh. Kerohanian saya dan pemahaman saya tentang gereja dibidani dalam satu lingkup gereja atau sinode gereja yang menurut saya tatanannya cukup rapi, teratur, bahkan sangat teratur. Kemudian saya juga pernah berada di dalam satu sinode gereja selama saya berdomisili di Batu Malang. Saya bergereja di satu sinode gereja yang menurut saya juga tatanannya sangat teratur. Semuanya itu baik. Dan mereka memiliki tata gereja, tata laksana yang cukup tebal. Ya. Tata gereja, tata laksana biasanya disingkat dengan Tager Talak. Tager Talak, tata gereja dan tata laksana. Nah, di dalam menjalankan banyak program, Tager Talak ini menjadi dasar, ya, menjadi acuan, menjadi pedoman. Namun saya melihat, ya, dalam evaluasi saya melihat seringkali yang terjadi sepertinya Tager Talak ini otoritasnya lebih tinggi ketimbang Alkitab. Ya, saya ngomong ini serius, sepertinya lebih tinggi ketimbang Alkitab. Karena ada hal-hal yang membuat akhirnya tertunda, program tertunda karena tata gereja dan tata laksana ini, Tager Talak. Dan ada hal-hal yang aneh menurut saya. Contoh. Dalam hal memberikan persembahan pujian. Kalau di gereja kita biasa kalau ada persembahan pujian, yang mempersembahkan pujian, entah itu dalam bentuk core, vokal group atau solo, dia akan naik ke atas panggung, atau mungkin minimal dia di depan, begitu ya. Kemudian dia bernyanyi, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, tapi menghadap jemaat. Nah, di gereja di mana saya pernah bertumbuh, itu tidak boleh menghadap jemaat. Kenapa? Karena di dalam Tager Talak tidak boleh membelakangi mimbar. Kalau kita mempersembahkan pujian, ya kita menghadap mimbar. Ya, bukan membelakangi mimbar. Tidak sopan begitu. Tetapi ada hal-hal estetika yang menurut saya malah di sini tidak enak untuk dilihat. Ya, tidak enak untuk dilihat. Bayangkan kalau kita vokal grup 4 orang, hadap semua ke mimbar, membelakangi jemaat. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ada hal lain lagi, misalnya satu kali kami dari tim pemuda, waktu saya masih pemuda, ingin mengadakan satu drama Natal dan pada waktu itu kami memohon, sebenarnya nggak sempat minta izin, jadi kami main pindahkan mimbar gereja yang besar, yang mimbarnya itu besar dan tinggi. Kita pindahkan supaya ada ruang untuk bisa melakukan drama Natal. Setelah kegiatan Natal dilakukan, majelis memanggil kami dan kami mendapatkan teguran dari majelis. Kenapa? Karena dalam tata gereja dan tata laksana, mimbarnya nggak boleh dipindah-pindah tanpa izin. Ya. Dan peruntukannya juga harus jelas. Jadi kalau untuk drama Natal, pada waktu itu ternyata tidak boleh untuk pindahkan mimbar.
Ya. Saya melihat hal-hal ini, saya melihat kok sesuatu yang lahiriah terlihat lebih penting ketimbang yang rohani. Belum lagi kita melihat bahwa gereja bisa ada perdebatan, misalnya dalam hal pujian atau lagu-lagu yang dinaikkan atau alat musik yang dipakai. Cukup lama gereja alergi dengan alat musik, misalnya alat musik full band. Cukup lama. Bahkan sampai hari ini ada gereja yang hanya bisa menerima alat musik organ dan piano. Lainnya nggak bisa. Ada. Ya. Karena alat musik. Oke, kita menghargai aturan itu. Tapi pada akhirnya di tatanan akar rumput ada perdebatan. Mana nih yang paling benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alat musik, genre musik yang turun dari surga. Nggak ada. Alkitab sendiri mengatakan pencipta alat musik manusia sendiri. Semuanya dari manusia. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, kalau serafim dan kerubim turun, yang bunyi, malaikat Tuhan maksud saya, yang bunyi adalah sangkakala. Apakah itu musik surgawi? Kalau memang itu yang paling tepat musik surgawi, ya udah mulai besok kita ibadah pakai sangkakala aja, trompet terus begitu ya. Tidak ada. Dan kita berdebat terpecah begitu lama karena masalah musik dan pujian. Gereja juga dapat menjadi tempat untuk bermain politik. Ada yang pecah karena rebutan aset. Ada gereja yang pecah karena rebutan aset. Ada gereja yang kelihatannya programnya bagus, programnya banyak, tersusun rapi, namun ternyata tidak tepat sasaran. Ada yang seperti itu. Lantas, apa yang menjadi ukuran keberhasilan gereja? Satu kali, Bill Hybels, seorang gembala sidang di gereja Willow Creek di pinggiran kota Chicago, pada tahun 2004, dia mempersilahkan gerejanya yang berjumlah jemaat hampir 25.000 untuk diadakan satu assessment dan evaluasi berkaitan dengan pertumbuhan kerohanian. Dan evaluasi ini disebut dengan program refill oleh beberapa ahli riset. Dan selama 3 tahun diadakan assessment dan ditemukan bahwa hanya 5%, perhatikan 5% dari anggota gerejanya yang sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan kerohanian. Sisanya 95% ngapain aja ya selama ini. Tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan hasil riset ini dibukukan dalam buku Move yang Bapak Ibu bisa dapat mungkin dalam bentuk e-book. Dan silakan bisa dilihat, ini hasil riset, bukan opini belaka, bukan. Hasil riset. Nah, gerejanya itu ada yang digambar di PowerPoint, besar gerejanya. Tapi hanya 5% yang mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Ibrani dalam Ibrani 7 ayat 19 sudah menjelaskan hal ini. Bahwa kepatuhan lahiriah terhadap Taurat yang dikembangkan oleh Yudaisme telah mendistraksi tujuan ditulisnya hukum Taurat itu sendiri. Orang Ibrani yang menjadi Kristen sangat sulit meninggalkan adat istiadat Yudaisme itu. Bagi mereka ritual lahiriah atau religiositas itu adalah hal yang terpenting. Bagi mereka demikian. Mereka tidak memperhatikan pertumbuhan secara spiritual. Padahal inti Taurat dari 10 hukum 1 sampai 4 jelas keutamaan kepada Allah, 5 sampai 10 jelas keutamaan kepada sesama. Mereka lupa itu. Mereka lupa.
Bagi mereka yang paling penting adalah mereka dapat melakukan ibadah puasa. Berdoa dengan berlama-lama di bait Allah. Berdoa sampai ke perempatan-perempatan jalan dan dilihat orang kalau mereka sedang melakukan doa dan berpuasa. Bagi mereka yang penting, mereka kelihatan sedang melakukan ibadah. Dan mereka dicap sebagai orang saleh. Tapi mereka melupakan inti dari hukum Taurat. Sehingga pada akhirnya mereka mulai mengkafir-kafirkan orang lain. Mereka mulai mengkafirkan saudara mereka sendiri, orang Samaria. Mereka mulai mengkucilkan orang berdosa. Dan orang yang berdosa, yang ketakapan melakukan dosa dengan senang hati mereka rajam dengan batu. Mereka mengecilkan dan mengucilkan para pemungut cukai. Sungguh satu hal di mana mereka telah merupakan inti Taurat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam surat Ibrani tersebut, Kristus hadir ke dunia ini melakukan pelayanannya. Kristus telah mati, menggenapkan hukum Taurat, dan kita cukup berhubungan dengan Tuhan karena Dia adalah perantara kita. Tuhan Yesus adalah perantara kita, dan kita dapat berhubungan dengan Tuhan Yesus secara rohani. Jadi jelas, visible church, gereja yang tampak, sangat mungkin mengganggu pertumbuhan invisible church, gereja yang tidak tampak, kerohanian kita. Sangat mungkin. Karena itu sudah terjadi dari sejak zaman penulis Ibrani ini. Sudah terjadi dari sejak gereja mula-mula. Dan bisa jadi melalui fenomena pandemik COVID-19 ini, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Dan kita harus melatih diri kita. Supaya ada satu pertumbuhan kerohanian. Invisible church kita terbangun tanpa visible church. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk melepaskan ketergantungan kita, kenyamanan kita, kebanggaan kita terhadap gereja yang tampak, terhadap gereja visible. Sedang dilatih oleh Tuhan. Saya bukan anti visible church, sama sekali tidak. Saya senang dengan keteraturan, karena saya sendiri secara pribadi, saya menilai saya adalah orang yang legal formal. Ya, saya adalah orang yang banyak hal harus sesuai dengan aturan. Saya orang yang legal formal, menurut saya demikian. Saya orang yang kolerik, menurut saya demikian. Dan saya orang yang legal formal. Ya, saya suka dengan keteraturan, saya suka dengan tatanan, saya sangat suka dengan organisasi, sangat suka dengan organisasi. Ya, saya tidak anti visible. Saya sangat menikmati ibadah yang tersusun rapi. Sangat menikmati. Dan ketika memimpin ibadah pun saya rindu juga semua tersusun rapi. Ya. Saya tidak anti dengan visible church. Sama sekali jangan menganggap bahwa sepertinya saya nggak suka dengan visible church atau gereja yang tampak. Tidak. Tapi pada saat ini Tuhan membawa kita untuk melihat bahwa kita tidak dapat menggantungkan kerohanian kita pada gereja yang tampak. Tidak dapat. Sekali lagi itu penting, tapi bukan yang terpenting. Apa kata kita suci berkaitan dengan hal itu? Sebagai referensi tambahan selain Ibrani yang telah kita baca tadi. Yang pertama Yeremia 31 ayat 31 dan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 31 ini berkonteks tentang nubuatan perjanjian yang baru yang akan diadakan di dalam
Yesus Kristus. Di dalam karya Yesus. Bahwa Taurat Tuhan tidak lagi ditulis dalam 2 loh batu, tetapi ditulis di dalam hati. Di dalam hati. Melalui karya Yesus. Melalui karya Yesus. Tuhan menggantikan religiositas atau ritualisme dengan spiritualitas dalam hati. Ya. Dan itu hanya terjadi ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus. Ayat yang kedua, Matius 27 ayat 51. Begini bunyinya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, ketika dia menyerahkan nyawanya, dia berkata kepada Bapaknya di atas salib, ya, dia berkata kepada Bapaknya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah dia berkata demikian, terjadi gempa bumi, ada gelap gulita, dan tabir bait Allah terbelah 2. Ini tandanya apa? Tabir ini yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang bisa masuk dalam ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa setahun sekali, ya, hanya imam besar. Ini tandanya bahwa sekat itu sudah dibuka melalui karya Yesus. Yesuslah yang menjadi imam besar secara rohani. Kita dapat menghampiri tahta Allah atau hadir dalam hadirat Allah cukup percaya kepada Yesus Kristus. Karena dialah imam besar kita. Dialah perantara kita. Dan ini terjadi secara rohani. Tidak lagi secara lahiriah. Secara rohani. Ayat yang ketiga, Matius 24 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata pada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini konteksnya kalau kita melihat Matius 24 di perikop paling atasnya, ya. Jadi bukan perikop Matius 24 saja, tapi perikop besar Matius 24 atau judul besar Matius 24 dan Matius 25. Di situ ditulis tentang akhir zaman, Nah, jadi ini konteksnya menjelang akhir zaman. Menjelang akhir zaman, segala bentuk kebanggaan religiusitas, segala bentuk supremasi keagamaan itu akan diruntuhkan oleh Tuhan. Karena itu ternyata telah mendistraksi kerohanian kita. Ya. Telah mencuri bangunan atau menghancurkan bangunan kerohanian kita. Kita hanya memperhatikan yang namanya bangunan secara fisik. Dan ini terjadi menjelang akhir zaman. Dan diperkuat lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, ya. Dengan yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya nggak hanya saat ini. Kalau kita melihat misalnya di negara Tiongkok atau negara-negara Timur Tengah, gereja ada yang dilaksanakan memang dalam gedung gereja, tapi itu semua diatur oleh pemerintah. Tapi lebih banyak yang terjadi adalah ibadah yang disebut dengan ibadah bawah tanah, ya. Atau jemaat-jemaat yang secara rahasia mereka melakukan ibadah, tidak terang-terangan puji-puji Tuhan, tidak terang-terangan beribadah seperti kita beribadah. Karena mereka tidak mau diatur oleh pemerintah. Karena yang diatur oleh pemerintah sudah jelas arahnya kepada pemerintah, begitu ya. Hanya sedikit tentang ibadah itu sendiri. Tetapi yang mereka laksanakan adalah ibadah-ibadah rumah tangga, kelompok-kelompok lebih kecil, dan itu diam-diam. Kalau ketahuan mereka bisa ditangkap. Ya. Nah, saya berpikir menjelang akhir zaman, jangan-jangan di Indonesia juga seperti itu nanti ke depannya. Sempat berpikir demikian. Yang ada dalam pikiran saya adalah
jangan-jangan kita sudah tidak bisa dilarang beribadah di gedung gereja. Karena tahun 2006 ketika saya pelayanan praktek di satu tempat, di tempat itu banyak sekali orang yang tidak suka sama kekristenan. Satu kali kami komsel pernah diusir. Pernah sekali kita ibadah dilempari batu. Pernah beberapa jemaat baru keluar dari ibadah dari halaman gereja diludahi. Ya, jadi saya berpikir, wah ini kalau nggak cepat teratasi oleh pemerintah, jangan-jangan beberapa tahun ke depan kita udah nggak bisa lagi beribadah. Ya, sebagai minoritas kita dilarang oleh mayoritas untuk beribadah. Bisa jadi, karena di beberapa tempat sudah seperti itu, bukan? Tapi ternyata pikiran saya salah. Ternyata saat ini kita harus beribadah di rumah bukan karena kita minoritas, bukan. Tapi karena pandemi ini. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini seperti dalam Matius 24, ya gedung gereja kita diruntuhkan. Ya, karena di sini dikatakan tidak ada satu batu dibiarkan terletak di atas batu lainnya. Bait Allah tidak ada lagi pada waktu itu. Karena yang paling penting adalah bangunan kerohanian. Gereja kita memang tidak akan hancur. Tapi kita diingatkan bahwa hal yang paling penting adalah kerohanian kita. Bukan bangunan itu, kerohanian kita. Dan kita mendekati ke sana, semakin menuju ke sana. Mari kita lihat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ini penglihatan apokaliptik oleh seorang rasul, Yohanes. Dia melihat, ini konteksnya langit baru dan bumi baru. Saya bacakan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi dalam konteks langit baru dan bumi baru yang kita boleh sebut sebagai surga nantinya, ya, di dalam langit baru dan bumi baru tersebut, Wahyu 21 ini, dalam penglihatan Yohanes tidak lagi melihat ada bait Allah. Enggak lihat. Kenapa demikian? Karena kita semua sudah dapat bersekutu dengan Tuhan secara langsung. Dia tidak lagi melihat ada bait suci di dalamnya. Karena Allah lah dan anak domba itu adalah bait sucinya. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan langsung. Saya tidak tahu seberapa besar ketergantungan kita, kenyamanan kita terhadap gereja yang tampak. Gereja yang visible, saya tidak tahu. Tapi saya ingin coba dialogkan pengalaman kita dengan Wahyu 21 ini. Ya. Misalnya begini. Ibadah online kita beberapa kali diselingi dengan ibadah online dari Kalam Kudus lainnya. Ya, kita sudah menikmati ibadah misalnya dari Kalam Kudus Surabaya, dari Kalam Kudus Pekanbaru, misalnya kita sudah pernah mengalami hal ini ya, dan juga Kalam Kudus yang terakhir, Kalam Kudus Bandung kalau tidak salah. Dan mungkin ada jemaat yang saya tidak tahu apakah benar, tapi bisa jadi, ya mungkin ada jemaat yang mungkin merasa kurang afdol nih, bukan Kalam Kudus Yogyakarta. Ya. Kok agak beda ya urutannya ya, sepertinya kurang pas. Mungkin ada dari kita yang mungkin merasa begitu ya, orang-orangnya kok saya nggak kenal ya. Ya, saya kok nggak bisa ya ibadah sama orang-orang yang saya kurang kenal ya. Mungkin kita seperti itu ya, seperti itu. Ini mungkin. Ya, saya sendiri juga melihat ada perbedaan ya Kalam Kudus di sini dan di situ dari letak pengakuan iman rasulinya, ada doa syafaatnya, ada yang punya bacaan bertanggapan. Ya, ada yang punya bacaan bertanggapan, sementara kita tidak. Ya, dan saya mulai melihat plus minusnya begitu. Tapi kita dapat menilai diri kita seberapa bergantung kita pada gereja kita sendiri secara visible. Ya, secara visible. Sementara di langit baru dan bumi baru di mana kita akan menuju ke sana, itu tidak ada lagi hal-hal yang lahiriah. Di sana kita tidak dapat mempersoalkan lagi, wah ini persekutuannya di langit dan bumi baru kok gak seperti Kalam Kudus?
Saya cari yang Kalam Kudus aja lah. Kalam Kudus yang Yogyakarta lagi. Nggak bisa seperti itu lagi. Mungkin kita bertemu dengan jemaat lain ya, di langit baru dan bumi baru, kita bertemu jemaat lain, tentunya bukan dalam bait Allah, karena sudah tidak ada lagi bait Allah. Dari mana? Oh, dari gereja baptis. Dari mana? Oh, dari gereja Anglikan. Wah, saya salah tempat nih. Saya cari Kalam Kudus aja, di Yogyakarta. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Kita tidak bisa lagi mempermasalahkan hal-hal yang ritual, ya, tapi sangat kuat dengan kesan lahiriah. Mana yang benar? Pengakuan iman rasuli di depan apa di belakang? Wartanya di mana? Persembahannya di mana letaknya? Kita tidak bisa lagi demikian. Kita tidak bisa lagi mengatakan nyaman tidak nyaman. Kita harus melepaskan ketergantungan kita terhadap visible church tadi, terhadap gereja yang tampak tadi, karena yang paling penting hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan kita sedang mempersiapkan diri ke sana, langit baru dan bumi baru. Tuhan sedang melatih kita di saat-saat ini untuk menuju ke sana. Supaya nanti kita tidak lagi mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tuhan sedang persiapkan kita. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, ada pelurusan paradigma yang menyimpang secara khusus tentang gereja. Tuhan ingin kita kembali ke akar. Selama ini kita sudah terbuai dengan gereja yang tampak. Kita terbuai, kita sudah sangat nyaman. Dan pemikiran kita gereja itu ya ini yang kelihatan. Terbukti dalam diskusi saya dengan anak-anak pemuda, masih ada yang menjawab demikian. Gereja adalah gedungnya. Sekarang mari luruskan paradigma kita. Gereja adalah spiritualitas personal kita. Kerohanian kita. Itulah gereja. Yang kedua, mari latih kehidupan kerohanian kita. Invisible church tanpa visible church. Karena kita akan menuju ke sana. Mungkin kita tidak biasa. Tapi inilah momentum untuk kita membiasakan diri. Jadikan itu sebagai sesuatu yang new normal buat kita. Ya. Bagi saya, kalau hanya mengandalkan ibadah online saja juga masih kurang Bapak Ibu. Mari kita membangun kehidupan kerohanian secara personal, ada saat teduh pribadi, secara keluarga, ada waktu doa bersama keluarga, kita bangun mesbah keluarga. Di masa-masa study from home ini atau work from home, saya meminta anak-anak saya, ayo kamu renungan dan buat jurnal renungan. Tuliskan apa yang kamu dapat, buat jurnal renungan. Supaya bisa terbangun kerohanian. Ada begitu banyak alat bantu untuk kita bisa membangun kerohanian. Ada gadget kita yang bisa kita pakai. Di situ ada aplikasi-aplikasi untuk kita bisa bersaat teduh. Mari kita gunakan itu. Bangun, kita latih sungguh-sungguh. Supaya kelak nanti ketika pandemi ini berakhir, ketika kita berkumpul kembali, kita punya kebiasaan membangun kerohanian kita tanpa visible church. Visible church kita gunakan sungguh-sungguh untuk kerinduan kita bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Dan yang terakhir, gereja atau kita siap menghadapi akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks Matius 24, bahkan ada ayat-ayat yang tertulis di sana. Tanda-tanda zaman, terjadi peperangan, gempa bumi yang semakin intens, ada kelaparan, ada wabah penyakit yang begitu menyeramkan. Tetapi apa kata Matius di sana? Itu belum kesudahannya. Akan ada satu masa yang namanya kesusahan besar. Ya, satu masa yang disebut the Great Tribulation. Satu kesusahan besar yang akan dia alami.
Dan kita mulai membayangkan pandemik corona ini begitu menyeramkan. Tetapi lebih menyeramkan lagi kalau kita baca Matius 24 tersebut. Itu belum kesudahannya. Bisa jadi ada masa, dan kita berdoa Tuhan yang menguatkan kita. Tapi bisa jadi ada masa, mungkin ibadah online pun kita tidak bisa lagi lakukan. Bisa jadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa jadi ada masa demikian, kita nggak tahu. Bisa jadi kita tercerai-berai. Bisa jadi. Tapi kalau kita kuat, kerohanian, spiritualitas kita kuat, kita tetap akan teguh bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bersama dan kembali memperteguh iman kita. Saya ingin menutup bagian firman Tuhan ini dengan sebuah video klip yang akan kita saksikan bersama. The church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the world. Very concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. Virus has church after church cancel Sunday services because of the outbreak. Will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be? Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. this is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Driving home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. In the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church. Melalui video yang barusan kita saksikan, kita diingatkan, kita semua diingatkan bahwa kitalah gerejanya. Biarlah kita tetap menjadi gereja di tengah-tengah pandemik corona ini. Gereja tidak tutup, yang tutup hanya gedungnya. We are the church, kitalah gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang telah mengingatkan kami semua. Betapa pentingnya membangun spiritualitas. Di masa-masa ini sangat penting, bahkan ada kesempatan besar untuk kami membangun spiritualitas kami. Bahkan sekalipun tidak ada alat bantu secara kelihatan atau visible church, kami tetap harus membangun spiritualitas kami. Biarlah kami terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Hari demi hari mendekatkan diri kami. Dan kami boleh berjalan bergaul akrab dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Kami boleh bertumbuh di dalamnya. Sehingga masa apapun yang menerpa kita, apapun yang menerjang kita, apapun yang menerjang kami boleh tetap teguh. Terima kasih Tuhan yang telah menguatkan kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kehidupan kita, dan kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Marilah kita bersama-sama pada saat ini, kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku, sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kita nyanyikan lagu ini, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. marilah jemaat sekalian kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dan memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan, di antara kami mungkin pada saat ini sedang dalam kesusahan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu dan boleh Kau pakai untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk persembahan ini, dan kami naikkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan di hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dan terus mengarahkan hati kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah online bersama dengan keluarga. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan dan kasih karunia memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, dan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selesai, jemaat disilahkan duduk dan bersaat teduh. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada hari ini, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, karena ini adalah minggu kedua di bulan Mei, kami mengucapkan Selamat Hari Mama. Mungkin agak sedikit terlupakan ya. Selamat Hari Mama. Mungkin yang di rumah, mungkin ada istri, ada mama. Berikan selamat, ucapkan selamat pada mereka. Selamat Hari Mama. Warta yang kedua, kita tetap akan melaksanakan ibadah online. Dan ibadah online kita akan selalu diwartakan melalui WA Group. Dan bagi jemaat yang tahu bisa mengingatkan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam WA Group, supaya juga mengetahui untuk warta ibadah online ini. Untuk tanggal 17 Mei, kita akan dilayani oleh GKKK Mangga Besar Jakarta. Dan pada hari Kamis 21 Mei yang bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ibadah akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Warta selanjutnya mengenai persembahan. Setiap jemaat boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Nanti boleh diserahkan di TU gereja pada jam-jam kerja, atau mungkin jemaat yang akan mentransfer untuk persembahan bisa dilihat di nomor rekening gereja yang ada di bawah sini. Demikian informasi dan warta gereja kita. Kita akan tutup kebaktian kita. Tetap di rumah saja, jaga jarak, pakai masker saat keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.